Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Woro ya teman-teman. Semoga teman-teman dimanapun Anda berada selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam video kali ini saya lagi melakukan penanaman bibit duren, bawor, musangking dan oceh. Seperti apa? Ayo ikuti saya. Hari ini hari Kamis tanggal 24 Maret 2022 teman-teman. Kita lagi melakukan penanaman bibit duren di kebun sendiri nih teman-teman. Ini sengaja pohon pisangnya belum kita buang, nanti kalau sudah tumbuh ini baru kita buang teman-teman. Bibit duren kategori 1,5 meter sampai 2 meter. Kalau yang ini rimbun duren bawor teman-teman, lagi kita tanam. Selain duren bawor ada juga duren musangking teman-teman. Itu yang kita angkat itu duren musangking. Karena di daerah Banyumas sendiri tanahnya sudah lumayan mahal teman-teman. Jadi kita menggunakan jarak minimal yaitu 8 meter kali 8. Jadi antara sana sampai sana ini sekitar 8 meter. Ini lagi kita tanam, mudah-mudahan dalam waktu 3,5 tahun teman-teman ini sudah berbuah. Ini untuk duren bawor asli dari Banyumas, kita tanam. Jadi untuk penanamannya itu agak ditinggalkan seperti ini, agak dibikin gundukan, nah seperti ini, agar tidak pacak. Terus yang jelas nanti airnya berada di sampingnya ini teman-teman. Ada paritnya di sampingnya. Jadi kita tanam dulu, nanti kalau udah benar-benar sehat, baru lahan kita bersihkan teman-teman. Ini karena lahan baru, kita mengejar musim tanam, mumpung lagi musim hujan. Jadi kita tanam sekarang, seperti ini. Ini bibit duren dongkelan teman-teman. Nah, kita lagi tanam. Berhubung ini tempatnya di daerah pegunungan atau dataran tinggi, jadi kita ratain dengan ini karena dari bawah ke sana juga agak tinggi nih seperti ini. Alhamdulillah teman-teman, khususnya di daerah Banyumas, Jawa Tengah, itu untuk panen duren itu sudah akhir musim teman-teman. Jadi sekarang sudah akhir musim duren. Jadi alhamdulillah dari hasil panen kemarin kita bisa berinvestasi lagi. Kita beli lahan baru teman-teman seperti ini. Ini lahan baru dari hasil panen duren kemarin. Jadi kita buangin pohon yang besar-besar seperti ini. Tuh ada pohon alba, ada pohon kelapa. Ini totalnya kemarin di sini ada sekitar 1.000 pohon alba teman-teman. Kalau di daerah Banyumas ini sekitar pohon mirah. Ini ada sekitar 1.000 pohon di sekitar sini. Udah kita tebangin pohon yang gede-gede. Sekarang tinggal pohon pisangnya aja. Nah, pohon kelapanya yang seperti ini yang besar-besar udah kita tebangin. Nah, pohon albanya juga udah kita tebangin. Di sini ada sekitar 1.000 pohon alba kemarin udah kita buang. Sekarang tinggal pohon pisang-pisang karena sekarang masih musim penghujan, jadi masih waktunya untuk tanam. Kita kejar tanam dulu, ini seperti ini kita tanam sekarang. Nah, nanti kalau udah itu baru kita bersihkan pohon pisang-pisangnya. Ini untuk hari ini, hari Kamis tanggal 24 Maret 2022 teman-teman. Kita tanam bibit duren ini. Jadi walaupun saya penjual bibit, saya juga seorang petani duren teman-teman. Jadi kita tanam. Jadi di sini insya Allah ada sekitar ya mungkin 100 atau berapa ini nanti pohonnya. Kita tanam di sini. Jadi untuk cara penanamannya kita tarik benang dulu ini, pakai benang seperti ini. Kita luruskan. Nanti setelah lurus kita ukur jaraknya. Nah, kita ukur jaraknya 8 kali 8. Kita menggunakan jarak minimal teman-teman. Karena di sini lahannya sudah terbatas atau sudah lumayan mahal teman-teman, karena di Pulau Jawa sekarang semakin tahun semakin mahal. Ini keuntungannya kalau kita berinvestasi tanah seperti ini teman-teman.
walaupun dibiarkan saja tanahnya ini, itu semakin tahun semakin mahal. Apalagi di sebelah sana tuh ada jalan aspal teman, aksesnya akses mobil. Jadi setiap tahun itu semakin mahal. Karena letaknya lumayan jauh dari rumah, kita sediain juga air minum dan kopi teman-teman di sini. Ini aksesnya mobil teman-teman, jadi bisa buat mobil. Ini. Jadi buat teman-teman, jangan biarkan lahannya nganggur atau lahan tidur, kita manfaatkan seperti ini. Di samping harga tanah yang semakin tahun semakin mahal, juga menghasilkan teman-teman. Ini untuk daerah Banyumas seperti ini tanahnya teman. Jadi tanahnya tidak selalu merah, ada juga yang agak hitam seperti ini. Ini juga cocok untuk duren. Jadi kita tanamnya cukup sederhana, yang penting nanti hasilnya dengan perawatannya maksimal, maka akan menghasilkan pertumbuhannya maksimal juga teman-teman. Ini pohon kelapa juga yang baru kita tebang kemarin. Ini pohonnya bekas ditebang kemarin, ini pohon jengkol teman-teman. Jadi walaupun pohon jengkol kita tebang juga, kita ganti duren. Ini pohon duren bawor nih, lagi terubus, mudah-mudahan cepat berbuah. Ketinggiannya 1,5 meter nyampe 2 meter. Walaupun tidak begitu luas teman-teman, yang penting ini kebun milik sendiri teman-teman. Hasil keringat sendiri, ini seperti ini. Lumayan juga. Nah, kalau kita tanam yang nggak selesai sehari nih. Ini ada juga pohon pisangnya, belum kita buang. Di sana juga ada kebun durian teman-teman, di sana juga ada kebun durian. Terus untuk di sebelah sini ini juga rencananya nanti juga kita buang. Loh, di sana juga udah ada kebun duriannya. Sana. Ini di pinggir-pinggir ada pohon pisang masih sebagai pembatas, belum dibuang juga. Jadi sekali lagi, untuk investasi tanah itu nggak ada ruginya teman-teman. Apalagi ditanami pohon durian. Tanahnya semakin tahun semakin mahal. Dan juga kalau kita tanamin pohon durian itu setiap tahun kalau udah panen kita memetik hasilnya. Jadi kita tanam sekali, nanti panennya kita seumur hidup teman. Kalau kita tanam pohon durian, beda dengan tanaman yang kemarin yang di sini ada pohon alba atau merah. Itu kalau kita tanam 5 tahun atau 6 tahun atau 7 tahun itu panen. Nanti kalau udah panen kita tebangin lagi, kita modal dari awal lagi teman-teman. Tapi kalau tanam pohon durian seperti ini enggak, kita enggak modal lagi, cukup modal di awal aja. Nanti yang penting perawatan seperti pupuk aja dan penyemprotan. Kopi di situ Pak Kang? Kenapa? Ini masih sama mbok dulu. Lamanya muda teman-teman, kita juga akan tua. Jadi kita harus memikirkan investasi. Investasi itu kalau kita udah tua, kita tinggal memetik hasilnya teman-teman. Karena kita nggak selamanya muda dan nggak selamanya kita bisa bekerja. Jadi kita harus perbanyak investasi. Contohnya yang paling untung atau tidak rugi itu investasi tanah seperti ini. Jadi investasi tanah, kita tanamin pohon durian seperti itu. Masih lumayan untuk perawatan awal-awalnya lumayan. Tapi untuk nanti ya kalau sudah menghasilkan, setiap tahun kita mendapatkan hasilnya teman-teman. Tadi teman-teman video dari saya, semoga bermanfaat.
Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Sampai jumpa.